Mas Anies dipanggil ke istana. Saya dipanggil ke istana, kemudian bicara di situ dan disampaikan. Nah, di situ saya sampaikan bahwa membantu Presiden sebagai menteri adalah sebuah kehormatan, dan saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan itu. Jadi ketika dicukupkan, saya juga terima kasih. Sudah dicukupkan dan disampaikan laporan. Tidak bertanya, saya ingin menjaga adab dalam hidup bernegara, bahwa pertemuan itu adalah pertemuan menyampaikan keputusan, bukan pertemuan mendiskusikan keputusan. Dan ketika keputusan disampaikan, saya sebagai menteri di bawah presiden, 100% hak penentuan ada pada presiden. Jaga adab itu. Meskipun Mas Anies punya hak untuk bertanya. Tentu siapapun punya hak. Jadi saya katakan terima kasih dan saya terima. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Ia mengatakan bahwa Anies Baswedan bersyukur karena pernah dipecat dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era periode pertama Presiden Jokowi. Menurut Caimin, hal itu menjadi awalan berantai Anies hingga mencuat namanya menjadi figur capres di Pilpres 2024. Caimin pun menuturkan kalau dipecatnya Anies bermula dengan karirnya yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu menjadi sebuah proses hingga saat ini. Caimin mengatakan, perlu Anda tahu, Mas Anies harus bersyukur, dipecat Jokowi itu bersyukur. Dengan dipecat, namanya mencuat dan menjadi capres hari ini. Baginya, mesti merasakan proses perjalanan dalam karir politik, termasuk pernah dipecat. Diawali menjadi gubernur dulu, lalu menjadi capres, akhirnya menjadi presiden. Jadi harus pernah merasakan dipecat, kata Caimin. Caimin juga menambahkan, jika ingin karir melesat jauh dalam dunia politik, maka orang tersebut harus merasakan pemecatan lebih dahulu. Ia juga sempat berkelakar bahwa dirinya pernah dipecat oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nah, dari situlah ia merasakan dipecat Gus Dur. Insya Allah selangkah lagi Amin menang. Saya dan PKB bersama Pak SBY 10 tahun. Saya jadi menteri, Lukman Edi jadi menteri, ingat gak? Siapa lagi? Helmi Faisal Zaini jadi menteri, Saifullah Yusuf jadi menteri, Alwi Shihab jadi menteri. 10 tahun jadi koalisi Pak SBY. 10 tahun berikutnya bersama Pak Jokowi, Bu Ida menteri, Pak Halim menteri, Pak Hanif itu mana Pak Hanif menteri. Ada juga yang menteri setengah main seperti Mas Anies, Marwan Jafar. Mas Anies sama Marwan Jafar itu kalau S1 5 tahun itu memang standar, nggak kumlot. Mas Anies sama Marwan Jafar kumlot, hanya 2 tahun setengah udah lulus. Jadi Hanif Bakiri ini standar. Tapi perlu Anda tahu, Mas Anies harus bersyukur. Dipecat Pak Jokowi bersyukur. Dengan dipecat namanya mencuat dan jadi capres hari ini. Diawali jadi gubernur dulu. Jadi kalau ingin jadi gubernur lalu jadi capres, nanti akhirnya presiden, harus pernah ngerasain dipecat. Nah, saya sudah ngerasain dipecat Gus Dur. Insya Allah selangkah lagi Amin menang. Jadi teman-teman yang merasa belum pernah dipecat, silahkan daftar ke sekjen, kita pecat. Jadi kalau kerjanya nggak bener, pecat gitu aja. Nggak usah dipecat, sudah memecatkan diri. Ingat aja ini. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, Mas Anies tadi cerita. Untuk diketahui, Anies pernah menjabat Mendikbud ke-27 dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Juli 2016. Namun, ia kena reshuffle Presiden Jokowi. Pengganti Anies sebagai Mendikbud kala itu adalah Muhadjir Effendi. Kalau kebudayaan itu kehidupan, kalau pariwisata itu penghidupan. Penghidupan, Pak, jangan keliru ini. Kalau pariwisata itu penghidupan, kalau ini adalah kehidupan. Nah, kami perhatikan ada unsur seninya, tapi selain unsur seni saja itu juga unsur lainnya itu banyak. Itu yang kemudian kami gunakan sebagian dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, tapi baru mau setengah jalan Pak, reshuffle Pak.
terus lengser ke Prabon. Lengser itu. Nah, jadi itu PR, tapi sudah ada bayangan tentang sebenarnya mengurus kebudayaan itu jangan eksperimen. Kita pakai praktek-praktek terbaik yang pernah digunakan sehingga kita tidak eksperimen. Saya bersaksi dan bersumpah, Mas Anies punya gagasan, punya rencana, dan siap berkorban. Amin. Amin. Itu nggak main-main, makanya saya terpaksa jadi wapres. Soalnya cita-citanya pres. Ya wis gak apa-apa, nyatanya ya. Tak lihat Mas Anies memang kiriman. Proses jalannya jadi gubernur dihambat kaya apa ya tadi. Digoleki kesalahannya gak ketemu. Diganjel-ganjel ono sing taruhan. Nek Anies sampai daftar Alpar. Ono sing taruhan meneh nek Anies sampai daftar oleh partai geden-gedenan taruhan. Iki pilpres apa judi online? Saat itu, ponsel Anies Baswedan berdering. Anies yang saat itu masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tiba-tiba dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Jakarta. Apakah ini terkait reshuffle atau bukan? Itu pertanyaannya saat itu. Maklum saja, beberapa hari sebelum itu, wacana Presiden akan merombak susunan kabinet berembus kencang di berbagai media sosial. Anies kemudian pergi ke istana dengan tanda tanya, namun hatinya selalu berusaha menenangkan diri. Ia tidak pernah memperkirakan apa-apa. Anies masuk istana tidak melalui pintu jalan veteran, akses masuk yang biasa digunakan menteri atau para pemimpin lembaga. Anies dipersilahkan masuk melalui gerbang Jalan Medan Merdeka Utara. Gerbang itu langsung tembus ke pintu Wisma Negara tempat Presiden tinggal. Biasanya kalau manggil dengan cara begitu, memang ada pembicaraan khusus. Begitu berada di komplek istana, ia diantar menggunakan mobil golf ke Istana Merdeka. Ia kemudian dipersilahkan menunggu di ruang tunggu sebelah barat. Tidak lama kemudian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung masuk ke ruang tunggu tersebut. Saat itulah, Anies diberitahu kalau ia akan dicopot dari jabatannya. Di dalam, Presiden menyampaikan akan mencopot Anies sebagai menteri. Saat itu, Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa menjelaskan apa alasan pencopotan itu. Setelah disampaikan demikian, Anies menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Jokowi dan Yusuf Kala karena sempat mengangkatnya menjadi menteri. Anies mengatakan, jabatan tersebut adalah sebuah kehormatan, sekaligus penugasan yang disadarinya sewaktu-waktu bisa dilepas dari pundaknya. Proses rangkaian pencopotan itu terbilang cepat, bahkan tidak sampai 5 menit. Kebijakan itu mengejutkan dirinya. Anies dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Jokowi, meskipun ia masuk 3 besar Menteri Jokowi paling berprestasi.